tanya ke anak-anak, cita-citanya mau jadi apa? Kalau teman-teman, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, ya paling sering menjawab jadi dokter lah, insinyur lah, apalagi pilot lah, polisi lah, tentara gitu ya. Kalau di Aceh mungkin dua itu mungkin agak kurang ya. Cuma yang paling parah adalah si anak itu menjawab ingin jadi koruptor. Ini peran sekolah yang harus lebih fokus dalam membahas korupsi di negeri ini. Karena harusnya di sekolah itu tidak perlu ada pembahasan soal korupsi. Di kelas apalagi. Anak-anak nggak perlu tahu tentang korupsi, itu harusnya anak nggak perlu tahu. Kalau SD ya. Mereka harusnya tahu tentang jujur. Bahwa kalau mau minjem barang harus bilang, kalau mau ngambil, mau ke belakang juga harus izin, hormat kepada orang tua, gitu, hormat, menghargai teman-temannya. Itu bahasa itu yang harus disampaikan di sekolah. Tidak soal koruptor. Karena biasanya guru-guru terlalu bersemangat ngomongin soal kasus korupsi, dibawa ke rumah, ke meja makan, dibawa ke kantor guru, dibawa ke kelas. Akhirnya anak-anak SD itu bertanya-tanya, korupsi itu apa sih? Koruptor itu apa sih? Mereka nanya, cari di medsos, lihat orang tuanya, ngomongin. Mereka lihat koruptor uangnya banyak ya, mobilnya banyak, bagus-bagus, rumahnya besar-besar. Kalau ditangkap senyum-senyum. Setelah ditangkap masih jadi orang kaya. Gimana mereka mau tidak mengidolakan koruptor? Dan ketika mereka menjadikan itu menjadi cita-cita, ini harus menjadi kekhawatiran semua kaum pendidik. Nah, ini di era pandemi ya, di era corona. Ini kasus di Yogyakarta, di mana 53 paramedik yang harusnya standby untuk melayani pasien yang membutuhkan penanganan, harus diisolasi karena ada orang yang nggak jujur tentang kondisi kesehatannya. Karena nggak jujur. Bayangkan kalau ketika ada berjuta-juta orang nggak jujur dan tidak ada paramedik yang bisa membantu, kita nggak tahu negeri kita mau jadi apa nanti. Jadi, ibu, bapak guru, dan teman-teman penggiat seni perlu budaya baru dan cara yang berbeda dalam melakukan pendidikan di sekolah. Dalam melakukan pendidikan karakter dan budaya korupsi. 3 pilar pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, kita intervensi, cuma yang kita fokuskan adalah di sekolah. Sekolah harus jadi lokomotifnya. Karena ya yang bisa kita intervensi itu sekolah, karena sekolah ada aturannya, close community gitu ya. Dan semuanya terikat dengan norma dan etika, aturan, kepala sekolah, guru, orang tua, semuanya diikat oleh kode etik gitu. Makanya kami intervensinya ke daerah, mohon dibuatkan regulasi sehingga dinas pendidikan bisa membuat program dalam melakukan implementasi, entah itu bikin penguatan kompetensi, entah itu buat workshop, entah itu buat diseminasi, sosialisasi, bagaimana caranya yang benar dalam melakukan implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi. Kita berharap di negeri ini muncul banyak anak-anak yang punya kepedulian tinggi. Jujur, pasti, tapi kepedulian juga butuh. Jadi kalau ada yang pernah googling ke internet, itu pelawak kasino pernah bilang orang, ya tadi juga di belakang video itu saya menuliskan, di Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar, nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur dan kekurangan orang peduli. Kita berharap ini bisa kita lihat di 30 tahun dan 50 tahun mendatang, dan sejatinya negara maju itu adalah negara yang masyarakatnya punya karakter seperti ini. Negara maju itu bukan soal infrastruktur. Wah, gedung-gedung mewah, jembatan. Bukan soal itu, tapi bagaimana mereka memiliki karakter yang baik. Nah, ini tadi di video sudah ada komitmen dari 5 lembaga dan dirjen-dirjennya.
komitmen untuk melakukan implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di semua jenjang pendidikan di masing-masing lembaga. Ini yang kita lakukan dari 1, 2, 3, 4. Nomor 1, sudah semua ada regulasinya tingkat nasional. Untuk nomor 2, provinsi baru ada 10 peraturan gubernur. Untuk kabupaten kota baru ada 159. Untuk materi, tadi di video juga dibilang ada di websitenya aclc.kpk.go. Nanti ada bagian slide-nya akan saya kasih tahu. Dan keempat, kita melakukan diseminasi ke setiap daerah. Salah satunya sebenarnya model-model seperti ini. Tapi kalau ini inisiatifnya dari teman-teman, kalau yang nomor 4 itu inisiatifnya dari kita. Kita ngumpulin orang dinas, kita ngumpulin orang kepala sekolah, kita ngumpulin guru-guru gitu, kita lakukan diseminasi. Ini 15 lokus. Nah, tahun ini Nangguru Aceh Darussalam masuk di lokus 2020. Nah, ini untuk provinsi yang paling pertama 2019 itu yang mengeluarkan adalah Jawa Tengah, karena gubernurnya sangat proaktif dan sangat koordinatif, dan akhirnya peraturan gubernur yang pertama tentang implementasi pendidikan korupsi dikeluarkan oleh Jawa Tengah. Ini Ibu Bapak, kalau mau di screenshot, mau difoto, mau dicatat, alamatnya adalah ini. ACLC itu Anti Corruption Learning Center. Bahasa Indonesianya adalah Pusat Edukasi Anti Korupsi. Jadi aclc.kpk.id/id /pendidikan/anti-korupsi. Silakan dicatat. Kalau mau diakses, di situ ada buku, ada contoh peraturan, yang tadi komitmen itu juga ada komik, ada kumpulan metode dan strategi pendidikan anti korupsi di sekolah, itu buku tahun 2014, itu bisa di-download 99+1. Ada info tentang channel YouTube KPK. Channel YouTube KPK itu isinya macam-macam. Ada iklan-iklan masyarakat, ada film animasi, Sahabat Pemberani, dan segala macam. Silakan dicatat dan diakses. Semuanya free download, free akses. Semuanya free ini. Nah, ini untuk implementasi, kami membuat modul-modul, salah satunya tentang gimana di sekolah guru-guru itu melakukan implementasi. Pahamkan korupsi dan dampaknya ke anak-anak, ya kalau di SD berarti pahamkan kalau tidak jujur itu seperti apa, kalau jujur itu seperti apa, dan guru sekolah harus bisa memberikan reward bagi mereka yang jujur. Karena di negeri kita itu kadang yang jujur itu justru yang dianiaya gitu. Yang jujur itu yang justru yang dikucilkan. Ketika itu masih berlaku terus, ya negeri kita nggak akan banyak orang jujur, karena mereka jadi takut gitu. Dan ini di nomor 3 ada soal lakukan kegiatan nyata pencegahan korupsi. Ini contoh di belakang, contoh di Sidoarjo. Soal penanganan sampah, mereka melarang anak-anak untuk membawa sampah plastik ke sekolah. Jadi mereka bawa minum, bawa tumbler, bawa tempat minum, tempat makan. Setelah makan dibawa lagi ke rumah gitu. Bahkan kami pernah ke sebuah SMP di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Itu sekolahnya itu mewajibkan anak-anak membawa kresek, Ibu Bapak, membawa kantong plastik. Jadi kalau mereka jajan, itu sampah plastiknya, sampah makanannya itu dimasukin plastik dan disimpan sama mereka, dimasukin ke tas dan dibawa pulang. Jadi sekolahnya bersih banget. Walaupun sekolahnya bukan sekolah yang megah gitu ya. Ya di negeri kita ini untuk urusan bangunan sekolah semakin ke pinggir, semakin ke remote area itu ya semakin mengkhawatirkan. Tapi mereka punya kualitas karakter orang-orang yang nggak kalah dengan orang-orang yang punya segala macam di kota. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman di Kupang. Nah, ini untuk guru-guru juga, Ibu Bapak Guru, Kepala Sekolah, kalau kami meminta Ibu Bapak Guru untuk memulai menjadi teladan, biasanya langsung nunjuk ke atas.
Kalau guru bilangnya kepala sekolahnya juga masih belum berintegritas, Pak. Kalau kami minta kepala sekolah yang berintegritas, kepala sekolahnya akan menunjuk ke orang dinasnya. Kabak atau kasih SMA, SMP, SD, atau kepala dinasnya masih suka segala macam. Selalu melihat ke atas gitu. Ini yang harus dirubah. Menjadi teladan itu harus mulai dari diri sendiri dan untuk orang-orang di bawah kita. Ya kalau guru untuk siswa. Karena kalau gurunya lihat ke atas, siswanya juga akan melihat ke atas gitu. Oh, gurunya belum mulai, ngapain saya? Kan tadi saya bilang, James Baldwin itu bilang anak-anak kita itu sangat sulit untuk mendengar, tapi sangat ahli dalam meniru. Jadi kalau gurunya tidak berintegritas, ya anak-anak itu nggak akan menjadi generasi yang berintegritas. Ini best practice yang sering saya bicarakan, saya sampaikan untuk teman-teman yang pernah tahu kondisi perkeretaapian di Indonesia. Ini yang terjadi sampai 2008 di Indonesia. Di seluruh Indonesia yang punya rel kereta api ini kejadian seperti ini. Naik di atas, nggak bisa diatur, nggak bisa antri, pintu nggak bisa ditutup, jendela nggak bisa ditutup, desak-desakan. Sampai akhirnya ada orang yang bisa mengatur itu. Komit semuanya, dibikin aturannya, semua memberi contoh, semua taat peraturan. Akhirnya bisa seperti ini. Perkeretaapian Indonesia itu bisa seperti ini sekarang. Bersih, antri, keretanya dingin. Walaupun berjubel-jubel ya. Kalau di masa pandemi ini mungkin sudah harus dikurangi 50%, tapi ini yang terjadi. Dan bisa antri. Bisa antri. Orang Indonesia itu paling sulit untuk diajak antri, tapi bisa antri sekarang. Stasiunnya bersih, petugasnya komit, aturannya jelas, dan masyarakatnya antri. Itu yang dibuat oleh perkeretaapian. Kita sekolah harusnya bisa membuat itu. Sekolah harus jadi lokomotif utama itu. Sehingga cita-cita kita bersama dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi itu bisa tercapai. Kalau enggak, KPK nggak bisa kerja sendiri. KPK nggak bisa bekerja sendiri. Kita cuma ada di Jakarta, orangnya cuma ada 1.800 orang untuk seluruh Indonesia. Di satuan tugas saya itu cuma ada 5 orang. Satuan tugas pendidikan dasar dan menengah untuk seluruh Indonesia. Kalau kita ngeteng ke masing-masing daerah itu habis tenaga kita. Makanya kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Yuk kita berkolaborasi, bersinergi untuk bisa membangun generasi Indonesia bebas korupsi. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan nanti di sesi pertanyaan dan diskusi kita bisa mengelaborasi semua yang masih membingungkan untuk teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Novi, silakan. Terima kasih Mas Koko. Tadi sudah jelas ya suara saya, Mas? Jelas. Terima kasih Mas Koko sudah memberikan tadi pandangan kepada kita tentang ternyata anti korupsi mulai dari lingkungan kecil. Kita tidak berbicara tentang korupsi yang dengan yang berjuta-juta itu, tapi ternyata ada 9 nilai anti korupsi yang saya dulu itu sempat waktu ikut film Bapak Ibu memikirkan tuh kalau korupsi harus nangkep, film itu harus nangkep koruptornya. Ternyata tidak. Dari hal-hal yang kecil. Jadi Mas Koko ini mentor kami, ada Mbak Doti dan yang selalu mengupgrade kami. Makanya insya Allah walaupun 2016 ya Mas Koko terakhir ke Aceh ya. Terakhir, iya. Mudah-mudahan nanti 2021 setelah selesai pandemi bisa ke Aceh lagi. Amin. Karena emang tahun ini harusnya ke Aceh, cuma karena pandemi jadi udah mikir ketemu teman-teman nggak jadi. Iya, mudah-mudahan nanti bisa 2021 insya Allah ya Mas Koko Insya Allah. ya. Mudah-mudahan pandemi bisa selesai cepat-cepat. Amin. Ya, amin. Mas Koko, kita punya antrian pertanyaan. Ini saya Siap. baca aja Mas Koko. Banyak sekali karena pesertanya bukan cuma dari Kabupaten Biren Mas Koko,
Ada dari Ya, seluruh ya. Aceh, ada yang dari Kalimantan juga tadi bergabung bersama Oh, kalian dari kita. Kalimantan juga. Oke. Iya. Jadi ini ada pertanyaan dari satu-satu dulu ya Bapak Ibu. Saya usahakan semua terjawab karena pertanyaan banyak. Ada Ibu Dian Anissa dari SDN 5 Makmur, ini dari Kabupaten Biren. Ya, Ini mengenai kasus korupsi khususnya di Indonesia ya, yang sudah mengakar dan ya, jadi budaya nih, karena kita sinergisitas budaya dan pendidikan. Ini ya, bukan budaya korupsi tapi tentunya ya Bu ya. ya. Bagaimana caranya sebagai seorang guru berantas dengan membudayakan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik? Ini di sekolah, apalagi Iya. sekarang selama ini kita lagi pandemi. Nah, contohnya misalnya nih ujaran yang mengatakan guru hanya makan gaji saja, kerja tidak mengajar secara langsung. Bagaimana nih, Pak? Iya, Mas jadi Koko, tadi pertanyaan dari Ibu siapa? Ibu Dian Anissa. Ibu Dian Anissa. Salam Ibu Dian. Jadi koruptor itu nggak tiba-tiba jadi koruptor, Ibu, Bapak. Mereka itu punya bibitnya, punya bibitnya. Ya, bibitnya itu dibiasakan di keluarga, dibiasakan di lingkungannya, dibiasakan di sekolah. Tapi mungkin bahasanya bukan dibiasakan ya, dibiarkan melakukan melakukan perilaku koruptif itu. Ketika anak-anak itu dibiarkan nyontek, dibiarkan membuli, mengintimidasi, dibiarkan untuk berbohong, bahkan dicontohkan untuk berbohong. Ya ada kelakar soal kalau anak nelpon ke rumah, Pak ini ada yang nelpon. Bapaknya bilang aja Bapak nggak ada. Itu kan sebuah pendidikan yang sangat berbahaya buat anak-anak gitu. Dan akhirnya setelah besar mereka menemui keadaan-keadaan di mana mereka harus melakukan itu gitu. Bertemu dengan orang, kalau nggak berbohong nggak dapat nih job, kalau nggak nyogok nggak dapat nih kerjaan, kalau nggak memanipulasi anggaran nggak dapat nih untung. Tidak ada koruptor yang tiba-tiba jadi koruptor, tidak ada, semuanya dibibit dari awal gitu. Makanya kita tuh di bidang pendidikan kan kita tahu bahwa sebuah intervensi pendidikan itu nggak bisa dilihat dalam waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu. Sekolah aja kan wajib 12 tahun, 9 tahun sekarang harusnya 12 tahun. 12 tahun itu kita masih tidak bisa melihat dalam waktu 5 tahun setelahnya, harusnya dilihat 30 tahun, 50 tahun. Jadi boleh dibilang apa yang terjadi sekarang ketika pejabat-pejabat, tokoh-tokoh, pimpinan daerah korup itu adalah hasil dari pendidikan yang tidak memperhatikan itu. Ketika kita fokus kepada nilai harus bagus, IPA harus IPA, harus masuk perguruan tinggi yang bagus. Kita luput untuk melihat karakter anak. Kita luput untuk menanamkan kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, pedulian ke anak-anak. Jadi caranya gimana ya? Ibu harus bisa menjadi contoh baik gitu. Mulai dari ibu untuk anak-anak ibu. Jangan pikirkan kepala sekolahnya, jangan ngelihat ke atas kalau untuk pendidikan anti korupsi, karena ibu, bapak guru itu harus jadi teladan itu. Ya kalau teman-teman jaringan KPK tuh tahu kalau orang KPK ke daerah itu nggak boleh dijemput, Ibu. Nggak boleh dijemput di bandara itu. Tidak boleh ditraktir. Jadi kalau makan itu ya kalau bisa bayar sendiri-sendiri, atau kalau dengan teman-teman yang kita yang mentraktir gitu. Dan traktirnya pun dengan peron uang yang tidak terlalu besar. Jadi ya makannya harus sederhana gitu. Tidak boleh nerima honor. Orang KPK tuh nggak boleh nerima honor sama sekali kalau jadi narasumber. Karena sudah dibayarkan kantor. Masalahnya bukan nggak boleh nerima honornya, tapi nggak boleh double claim. Karena dari kantor sudah dibiayain, tidak boleh double claim dari pihak lain. Karena kan kita tugas. Banyak hal-hal yang kita harus jadi contoh. Dan alhamdulillah banyak jaringan kita yang melihat itu sebagai sebuah inspirasi. Nah sekarang gimana
kaum pendidik, ibu bapak guru, kepala sekolah harus jadi inspirasi itu buat anak-anak gitu. Saya kalau nginget bapak saya itu cuma satu bapak saya ngajarinnya. Sholat 5 waktu jangan telat, sama kalau naik motor pakai helm. Kalau naik motor pakai helm. Bahkan saya keluar SMA itu belum 17 tahun. Belum 17 tahun berarti belum bisa punya SIM. Bapak saya nggak ngasih motor. Punya SIM dulu kok, baru boleh naik motor. Padahal teman-teman saya udah naik mobil SMA itu, udah naik motor ke sekolah. Tapi saya nggak boleh. Itu aja yang dididik sama bapak saya, dan akhirnya ya tertanam sama ke diri saya bahwa ya harus tertib gitu. Satu aja. Saya pernah mendengar testimoni di KPK itu ada polisi yang suka diperbantukan, ditugaskan di KPK. Ada satu kepala biro dari kepolisian yang menurut kami itu dia bagus banget. Integritasnya bagus lah. Ternyata dia anak pesantren dulunya. Jadi polisi, tapi kebagusannya dia itu ternyata dididik dari sebuah pesantren yang dia ingat cuma satu yang diingat. Kiai dia itu meminta kalau lagi mau mandi pagi itu harus antri. Cuma itu yang diingat, dan tapi itu jadi bekalnya dia untuk menjadi polisi yang berintegritas. Dan ketika di KPK bagus banget gitu, walaupun akhirnya dikembalikan ke polisi karena polisi, kejaksaan, orang keuangan di KPK itu cuma punya waktu 4 tahun, ditambah 4 tahun lagi, dan bonus 2 tahun. Jadi setelah 4 tahun direview, kalau lembaganya menginginkan mereka kembali, dikembalikan. Jadi ibu bapak, kalau ibu bapak guru menjadi teladan, menjadi inspirasi, insya Allah anak-anak kita bisa memegang teguh itu. Dan ini yang perlu saya sampaikan, ibu bapak guru. Ibu bapak guru tuh kalau lagi mengajar di kelas itu ada dua channel yang diajarkan. Channel pertama adalah channel teks, bagaimana ibu memberikan materinya. Yang dilihat itu oleh siswa itu materinya. Materinya apa nih? Tentang Pancasila, materi tentang apa? Tentang biologi, tentang matematik. Semua yang ibu tulis di papan tulis, yang ibu sampaikan melalui fotokopi buku itu teks semuanya. Tapi ada channel kedua, channel konteks. Channel konteks itu bagaimana ibu memberlakukan siswa. Bagaimana ibu tersenyum setiap pagi, bagaimana ibu selalu menghafal nama-nama anak, selalu menanyakan gimana hari ini. Kalau yang terlambat ditanya kenapa terlambat, bukan terlambat keluar. Karena begitu ibu melakukan itu, bapak ibu melakukan itu yang mereka ingat, itu yang mereka tiru. Mereka menjadi orang-orang yang galak, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli. Pokoknya nggak peduli, kamu mau telat, keluar. Seorang guru harus bisa bertanya, walaupun ya alasan itu banyak. Cuma kita harus bisa men-treatment mereka satu persatu secara berbeda, karena anak-anak itu punya karakteristik yang berbeda, potensinya beda-beda gitu. Jadi Ibu Anissa tadi, ya mulai dari Ibu, mulai dari kita untuk anak-anak kita menjadi inspirasi, menjadi teladan. Mudah-mudahan 30-50 tahun mendatang, anak-anak itu menjadi anak-anak yang mengingat itu. Ini ada yang tidur nih. Yang mana? Pak Ridwan, SPD loh. Pak Ridwan. Kenapa Pak Ridwan? Membosankankah? Pak Ridwan. Oh, ini Pak Ridwan udah bangun nih, Mas. Udah bangun ya. Mas Koko ini, terkait saya sambung terkait soal pembelajaran daring ya. Ya, tidak terlambat itu adalah satu hal yang fundamental. Saya tadi 2:30 kurang 10
Maksudnya 10 menit saya ingin lihat dulu seperti apa di waktu saya yang akan ditentukan itu saya gabung. Jadi tidak telat gitu. Tapi ya kalau kemudian menjadi langsung disuruh memberikan paparan, alhamdulillah juga. Tidak mengapa gitu. Cuma tidak telat itu bisa di mana aja. Dan kadang kalau anak-anak lagi kuliah dari sesi daring itu, anak-anak tuh ada yang main handphone, ada yang sambil WhatsApp-an, ada yang sambil tidur, mohon maaf. Kalau ibu bapak gurunya tidur ketika sesi begini, anak-anaknya ya pasti tidur. Ayo, mulai dari kita gitu. Bisa ya? Harusnya bisa. Karena ibu punya kode etik, ada aturannya. Guru itu harus, diatur macam-macam loh. Dan itu sudah menjadi komitmen ibu bapak guru. Gitu. Jangan bilang aturan itu, kalau bapak ibu sudah abai dengan aturan itu, anak-anak kita juga akan seperti itu. Mau diatur kayak apa juga mereka nggak akan peduli. Itu aja, Noh. Mas Koko, terima Ya. kasih itu tadi udah sedikit cambukan dari Mas Koko. Silahkan mengikuti webinar tapi jangan tidur. Supaya fokus karena Iya. banyak sekali peserta. Kami sebenarnya Mas Koko kita cuma buka Iya. terbatas. Kami memberikan kesempatan Bapak Ibu bagi yang mendaftar. Sedangkan para pendaftar yang nyusul itu kami terpaksa tolak karena memang kuota kami batasi untuk Ya. memaksimalkan ruang Zoom kita. Wah, iya. Mas Koko, ini ada Ya. pertanyaan Mas Koko dari Silakan. Ibu Nana Aswinarni dari SMKN 1 Bandar Baru dari Kabupaten Pidijaya. Bagaimana cara menghilangkan pesimisme khususnya di kalangan siswa ketika mereka berontak dengan mengatakan, Bu, para koruptor itu semuanya orang berpendidikan, tapi kenapa mereka berkorupsi juga? Bahkan Ya. bisa meloloskan diri ke luar negeri dengan mudah. Iya. Ya, kalau SMK, SMA sudah mulai harus dikenalkan dengan contoh-contoh perilaku koruptif dan pidana korupsi yang masih sederhana ya. Tapi ini sebenarnya gurunya harus bisa melindungi mereka dari informasi yang terlalu jauh untuk mereka sebenarnya. Jadi jangan fokus untuk melihat koruptornya, tapi fokus untuk membentuk mereka supaya tidak jadi koruptor gitu. Fokus melihat ibu sebagai contohnya, jangan melihat koruptor sebagai idolanya gitu. Kan kadang kita lupa ketika orang membenci seseorang, membicarakannya terus, itu tidak jauh beda dengan orang yang sedang mencintai dan membicarakannya terus gitu. Tidak jauh beda. Sama-sama ada energi yang ditransfer sebenarnya, mau benci, mau cinta. Ketika orang itu dibicarakan terus, itu akan melekat ke diri kita. Makanya kan ada pepatah, jangan terlalu bencilah ke orang, karena pada suatu saat pasti akan mencintainya. Ini sama, jangan terlalu tinggi melihat koruptornya, Ibu Bapak Guru, Bu Nana ya. Kalau bisa ya kita balikan keadaannya. Oke, kalau koruptor itu semua berpendidikan, coba kita lihat di kelas kita siapa yang masih melakukan bibit korupsi, siapa yang kemarin masih telat, siapa yang kemarin masih nyontek, siapa yang suka mengintimidasi segala macam. Kita lihat di lingkungan kita yang terdekat, kanan kiri depan belakang. Apakah ada yang melakukan korupsi dengan berperilaku koruptif? Jangan biarkan anak-anak untuk membahas pidana korupsi yang sangat jauh. Bahkan kasusnya mungkin bukan di Aceh gitu. Kasusnya di mana? Kita biasanya kalau ke teman-teman SMA itu membalikannya seperti itu. Coba lihat. Kamu dari rumah ke sekolah naik apa? Naik motor, pakai helm nggak? Kalau dari rumah ke sekolah naik motor nggak pakai helm, kamu sudah jadi koruptor sebenarnya. Cuma tingkatnya kecil aja. Cuma sesuatu yang besar itu tidak ada yang mulai tiba-tiba besar. Semuanya mulai dari kecil dulu semuanya.
Jadi ibu bapak harus bisa mengkondisikan pembelajaran itu menjadi sebuah hal yang lebih efektif membahas apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan terus jadi terbawa juga. Oh, kita bahas nih siapa nih? Siapa koruptornya? Pendidikannya apa? Wah, kalau begitu, kalau untuk ibu bapak guru saya kasih tahu ya. Coba googling koruptor yang namanya Rudy Rubiandini. Baru keluar dari penjara. Rudy Rubiandini. Itu dosen ITB, Bu. Dosen teladan. Sholatnya nggak berhenti. Waktu zaman reformasi 98, ketika kami di sana, di kampus, beliau adalah orang yang selalu mengingatkan kalau azan subuh di Masjid Salman di depan, itu kita berhenti berkegiatan dan sholat subuh. Itu Rudy Rubiandini. Dosen teladan. Tapi ketika jadi menteri, keteladanannya itu hilang dengan sejumlah uang di kresek yang dia bilang itu bukan gratifikasi. Tahu jumlah uang itu berapa, Ibu Bapak? $700.000. Itu ketangkep OTT, Rudy Rubiandini. Jadi ya kita nggak tahu dia seteladan apa dulunya dan gimana masa kecilnya, tapi ya kadang godaan korupsi itu sangat tidak mungkin kita pikirkan. $700.000, Ibu. Seumur hidup kita gajian dari guru, itu nggak akan terkumpul $700.000. Bagaimana dia tidak tergoda gitu? Kita kalau tidak bisa melindungi anak-anak kita untuk punya karakter yang kuat, ya itu orang-orang pendidikan semua. Jadi ya harus bisa melihat sekitar, ibu bapak guru membalikkan diskusi untuk melihat apa yang terjadi di sekitar mereka. Saya makanya perhatikan soal tidak pakai helm di Aceh itu karena saya melihat itu gitu. Bahkan di satu sesi aktivis anti korupsi di Banda Aceh itu ngumpul di suatu sesi itu waktu itu di mana saya lupa, di rumah kopi apalah dulu di Banda Aceh. Itu mereka datang naik motor nggak pakai helm, langsung saya tembak. Bukan saya tembak, beneran tembak ya. Langsung saya koreksi gitu. Kalian kalau mau jadi aktivis silakan. Mau teriak-teriak si pejabat itu korup, si pejabat itu membunuh masyarakat segala macam, silakan. Tapi harus komit, harus jadi orang yang berintegritas juga gitu. Jangan maling teriak maling, jangan sampai maling teriak maling gitu. Jangan sampai jadi orang yang tidak berintegritas tapi teriak-teriak integritas orang. Itu saya sampaikan ke teman-teman aktivis di Banda Aceh waktu itu. Beberapa orang menerima itu. Tapi beberapa orang nggak peduli. Tetap aja. Jadi kadang ya kalau kita berhenti untuk menjadi pendidik, orang-orang yang tidak mau peduli itu lepas dari kita. Tapi kalau kita terus, kalau guru kan setiap hari ya bisa ngelihat anaknya dari yang tidak peduli, tidak nurut gitu. Insya Allah kalau SD 5 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kalau kita bisa bersinergi membangun jaringan dari guru satu, nih guru nih titip nih anaknya punya potensi ini. Terus atau enggak di WhatsApp sekarang tuh ya ada guru-guru yang punya kebiasaan WhatsApp anak muridnya, Andika, apa kabar hari ini? Sehat-sehat. Itu anak murid seneng banget itu. Dan itu akan diingat ibu, bapak guru akan diingat, oh ini guru ini. Dan ketika mereka mengingat ibu bapak, mereka akan melihat ibu bapak guru sebagai idola dan mereka akan melihat kebaikan ibu bapak guru. Insya Allah ibu bapak guru kalau kita bisa membekali anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak tergoda dengan godaan $700.000 dalam kantong kresek, insya Allah Indonesia akan. Tapi kan
ngomongin korupsi kan ini sebuah apa ya, kelindanan yang yang kita tidak bisa memulai, tidak tahu, bahkan kadang tidak bisa tahu mulai dari mana. Tapi kami yakin dari pendidikan itu bisa dimulai. Kita bibit anak-anak itu supaya tidak korupsi. Kan 3 metode pemberantasan korupsi kan ada tiga metode. Satu, penangkapan, penindakan. Penindakan itu membuat orang takut korupsi. Yang kedua, itu metode perbaikan sistem. Sistem diperbaiki sehingga orang tidak bisa korupsi. Sekarang kan di setiap pemerintah daerah itu ada PTSP ya. Dulu misalkan kalau mau mengajukan mau KTP aja, ada yang masih belum punya KTP elektronik sekarang? Masih ada. Sekarang di Dukcapil itu mau mengajukan penerbitan KTP baru karena hilang itu tinggal pakai online. Selesai, diambil. Itu perbaikan sistem. Jadi orang nggak bisa korupsi lagi gitu. Kalau dulu kan ngajuin surat lah, ketemu Pak Lurahnya, ketemu Dukcapilnya kepalanya minta ya meres gitu, ya minta 200-300 ribu lah, ada yang sampai 400 ribu. Sekarang udah by system. By system itu, perbaikan sistem itu orang tidak bisa korupsi. Yang ketiga metodenya adalah pendidikan korupsi, pendidikan anti korupsi melalui pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan outcome-nya adalah anak-anak kita tidak mau korupsi. Kalau penindakan tidak bisa takut untuk korupsi, perbaikan sistem itu tidak bisa korupsi, pendidikan diharapkan mereka tidak mau korupsi. Jadi tiga pilar ini harusnya kita bangun bersama-sama, penindakan biarkan aparatnya, perbaikan sistem kita berikan kepada pemerintah daerah, pendidikan kita sama-sama. Semuanya berperan. Begitu, Ibu Nana. Baik, mudah-mudahan jawaban dari Mas Koko bisa ya, Bu Nana ini. Amin, amin. Terima insya Allah. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Salwani SMA Negeri 7 Takengon, Aceh Tengah. Mas Koko. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi ketika ada rekan-rekan kerja yang sedang mengulur-ngulur waktu melaksanakan tugasnya mengajar di kelas? Karena hal ini sering terjadi di banyak sekolah, sedangkan itu kita anggap berkaitan dengan korupsi waktu dan berdampak Ya, terhadap setuju. lingkungan. Nah, setuju. Gimana? Guru itu harus bisa memprediksi waktu pembelajarannya. Waktu kita, jatah kita, 1 jam pelajaran sekarang berapa? Masih 45 atau udah 50 menit? Masih 40 menit ya, 1 jam pelajaran. 45 ya. Masih 45 ya. Kita harus bisa mengalokasikan rencana kita untuk waktu yang tersedia gitu. Jadi ketika bel sudah selesai berbunyi, harus selesai. Jangan sampai kita sebentar ya, nanya ini belum selesai nih. Dengan begitu kita mengajarkan konteks kepada mereka. Oh, berarti kalau jadi guru boleh ya ngulur-ngulur waktu. Kan kadang ada di mana sistem kita itu waktu selesai. Kayak ujian misalnya. Ketika anak-anak nanti bertanya, kalau ujian kita harus selesai tepat waktu, kenapa kalau ngajar Ibu tidak bisa tepat waktu? Ibu mau menjawab apa seperti itu? Itu bahayanya contoh tidak baik itu sebenarnya. Karena anak-anak kita udah pinter, Bu, sekarang. Udah pinter mereka. Kalau kita tidak tidak ngobrol dengan mereka, dan sekarang tidak bisa menganggap guru itu paling pintar di kelas, tidak bisa sekarang. Dorongan mereka untuk belajar sendiri itu sudah tinggi sekarang. Belajar dari YouTube itu udah bisa mereka. Sekarang guru harus bisa lebih pintar, lebih menarik dari YouTube. Gimana caranya? Ya kegiatannya jangan cuma ceramah, harus bermain,
mengeksplorasi potensi mereka, melihat apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sukai. Saya punya video sebenarnya, tapi masih di YouTube sih. Saya nggak punya offline-nya, tapi di YouTube cari tentang creative teaching. Saya dulu 2010 saya pernah ke Nusa Tenggara Timur. Sebelum di KPK, saya dulu dosen di Universitas Negeri Jakarta. Saya dulu pernah mendokumentasikan gimana guru matematika di sebuah SD di Nusa Tenggara Timur itu menggunakan ketapel untuk belajar matematika. Pas ditanya kenapa pakai ketapel, Bu? Anak-anak itu suka bawa ketapel soalnya. Dan kita tidak bisa melarang mereka untuk tidak membawa ketapel karena rumah mereka jauh, kadang di tengah perjalanan mereka ngambil buah dengan ketapel, berburu dengan ketapel, dan sampai di rumah, ya kalau buruannya itu dapat dimasak, kalau buah itu bisa dimakan di perjalanan. Bahkan mereka main pun pakai ketapel, pakai ketapel. Supaya pembelajarannya menarik, ya si guru itu menggunakan ketapel untuk pembelajaran waktu itu pembagian kalau nggak salah. Jadi kaleng disusun 8, ditembak sama orang 4-an, jebret. Yang jatuh itu 3. Sebutannya apalah? 3/8. 3/8 itu berapa? Jadi pokoknya seru lah pokoknya. Jadi kita harus bisa sekreatif itu untuk bisa memberikan pembelajaran. Jadi Ibu Bapak, untuk soal menghargai waktu, saya tadi bilang soal menghargai waktu, orang Indonesia itu sangat menghargai waktu. Sangat sulit untuk menghargai waktu karena begitu kita mengulur waktu, kita mengambil waktu orang lain sebenarnya. Tapi biasanya kan yang mengulur waktu tuh guru-guru yang di jam pelajaran terakhir ya. Ya itu juga sangat berbahaya soalnya buat anak-anak. Karena jadi contoh tidak baik buat anak-anak. Jadi kalau bisa ya rencanakan pembelajaran dalam 2 jam pelajaran, persepsi apa, materi apa, review terakhir apa, memberi tugas apa, itu kapan dilakukan, semua direncanakan dan tepat pada waktunya. Karena kalau mengulur waktu ya itu namanya tidak menghargai. Dan untuk Ibu Salwani, saya senang dengan Ibu yang bisa melihat itu. Saya sangat mengapresiasi itu. Dan kalau Ibu ya yang selama-lamanya iman, Ibu tidak melakukan itu gitu. Tapi setinggi-tingginya iman, Ibu harus ngomong sama kepala sekolah. Dibicarakan di forum guru, dibahas dengan dampaknya ke siswa itu ini loh, dampaknya seperti ini loh. Kalau bisa semua, kalau kemudian jadi berkelahi ya nggak apa-apa, harus profesional. Yang penting masalah itu selesai, tapi jangan dipendam, wah diomongin di belakang, bahaya juga itu kalau diomong belakang. Kalau bisa ya semuanya dibicarakan, didiskusikan secara profesional, karena guru dan semua yang digaji di sekolah itu semua harus dilakukan dengan cara yang sangat profesional. Karena kita bertanggung jawab dengan karakter anak-anak nih. Kalau sampai anak-anak taunya kalau jadi guru bisa mengulur waktu ya bahaya juga. Gitu. Itu aja mungkin, Nov. Ini ada satu pertanyaan, Mas Koko. Boleh. Pertanyaannya simple. Sebenarnya panjang sekali Iya. dikasihkan ke saya, tapi saya ambil intisarinya. Guru itu digaji untuk mendidik siswa. Tapi gimana hukumnya kalau di luar gaji itu guru menerima hadiah atau tanda terima kasih dari wali murid berupa uang atau barang? Itu gimana, Mas? Iya. Ini kita lagi mensosialisasikan ini ke semua sekolah. Tapi biasanya yang bisa komen itu sekolah swasta, bahwa guru dilarang menerima hadiah dari orang tua ketika kenaikan kelas. Kapanpun sih sebenarnya.
Dan biasanya yang protes itu bukan gurunya. Biasanya yang protes bukan gurunya, tapi yang protes orang tuanya. Akhirnya sekolahnya diajak untuk membuat aturan. Tapi ada sekolah yang nggak bisa membuat aturan. Nggak enak, Pak. Ya harus saklek, aturan itu harus saklek. Saya punya cerita nih agak sedikit panjang kalau boleh saya cerita ya. Ini sharing tentang kejadian nyata dari seseorang yang sempat sharing ke kami di KPK. Jadi ada gerakan namanya Saya Perempuan Anti Korupsi. Novi mungkin tahu. Itu waktu itu awal-awal gerakan itu mereka paparan di depan pimpinan. Waktu itu ada Pak Alex Marwata, ada Laude Muhammad Syarif segala macam, ada Pak Agus Sararjo. Itu saya hadir di situ mendengarkan sebuah cerita dari seorang ibu yang ada di Jogja waktu itu. Dia cerita gini, jadi setiap hari karena ibu rumah tangga, dia mengantarkan anaknya ke sekolah pakai mobil. Pokoknya dia komit bahwa setiap hari anaknya harus datang untuk tidak terlambat. Ini salah satu rencana yang sangat baik. Tapi pada suatu hari di hari Senin itu si ibunya kayak lupa lupa atau kelolosan, alarmnya nggak nyala gitu. Akhirnya pada hari Senin itu si ibu ini terlambat sampai di sekolah. Dan anaknya itu jadi disuruh baris di depan kelas, di depan sekolah ya. Kalau anak-anak telat itu baris di depan pagar sekolah, di jam pelajaran ketiga baru boleh masuk. Di perjalanan ibunya tuh bilang ke anaknya, "Dek, Mama mohon maaf, pokoknya ini terakhir kalinya Mama terlambat. Dan ini terakhir kalinya Adek terlambat sampai sekolah." Oke, hari Senin itu pokoknya ibunya menyesal, anaknya sedih, anaknya takut sampai karena nggak pernah telat sekalipun. Hari Senin, anaknya pulang dijemput, besoknya ibunya masang alarm berdobel-dobel semuanya. Akhirnya bisa bangun pagi dan bisa membangunkan anaknya. Tapi yang aneh, anaknya itu ketika dibangunkan di hari Selasa itu males-malesan, disuruh mandi males, disuruh pakai pakaian males, disuruh sarapan males. Akhirnya di hari Selasa itu telat lagi. Ibunya kan bingung, "Dek, kemarin kan udah telat. Mama janji kemarin itu terakhir kalinya kamu telat ke sekolah. Mama udah bangun-bangun, tapi kenapa sekarang ada yang bikin kita jadi telat ke sekolah?" Hari Selasa ibunya ngantarkan lagi ke sekolah, anaknya baris lagi di depan sekolah. Ibunya pulang. Selasa kejadian seperti itu, Rabu kejadian, sampai Jumat kejadian seperti itu. Ibunya kan bingung, ini anaknya kenapa ya? Kenapa dari yang takut telat, sekarang telat terus gitu. Di hari Senin berikutnya, si ibunya penasaran. Setelah diantar telat lagi, Senin berikutnya telat lagi, setelah diantar, ibunya nggak langsung pulang. Ibunya parkir agak jauh dari sekolah, terus mindik-mindik itu ke sekolahnya, ngelihat si anaknya ngapain sih, kok senang banget di barisan anak-anak yang telat itu. Ternyata apa yang terjadi, Ibu? Dia melihat anaknya itu tidak baris di depan sekolah. Anaknya dipersilahkan masuk oleh satpamnya dan boleh masuk ke kelas. Ibunya seperti tersambar geledek di siang hari. Ibunya ingat karena setiap hari ibunya kalau ngantar anaknya sekolah, itu di gerbang sekolah ada satpamnya kan. Ibunya memberikan 5.000 kepada satpamnya. Jadi satpamnya kayak utang budi ke ibunya, dan satpamnya kayak nggak mau kehilangan 5.000-nya itu. Jadi anaknya diberikan masuk ke dalam sekolah. Bayangkan, Ibu Bapak, gratifikasi itu bukan soal uang, bukan soal banyaknya uang, tapi 5.000 itu sudah bisa merubah anak yang tadinya deg-degan, tidak mau telat, kemudian menjadi santai. Santai kalau terlambat gitu. Ini hal yang sangat berbahaya walaupun kasusnya kecil gitu.
Nah, untuk urusan hadiah ke guru, ibu bapak guru harus melihat ini sebagai contoh tidak baik untuk anak. Jangan lihat soal nilainya, jangan lihat soal nilainya. Jangan lihat soal ini kan diberikan secara sukarela. Ibu bapak, semua gratifikasi itu diberikan secara sukarela. Semua gratifikasi itu diberikan secara sukarela. Tapi kalau di level pejabat negara, gratifikasi itu bisa dipenjara. Tapi kan ibu bapak bukan pejabat, ibu bapak pendidik yang KPK nggak bisa nangkap sebenarnya. Cuma kita ingin mengingatkan kembali tujuan kita mendidik itu apa? Untuk menciptakan mereka, anak-anak murid kita itu menjadi anak-anak yang berkarakter. Kalau kita menghancurkan karakter dengan menerima gratifikasi, stop. Tolong stop. Karena kita nggak tahu dampaknya ke anak itu seperti apa. Kayak si ibu tadi, ketika dia melihat, oh alah, 5.000 doang setiap hari, ibu bapak. Ke satpam pula. Akhirnya anaknya berubah 180 derajat. Jadi dalam kasus ini, saya hanya bisa mengajak ibu bapak guru, tolong stop untuk menerima itu. Kalau bisa tolak. Mau orang tuanya nangis-nangis untuk ngasih, tolak. Dengan ibu menolak, ibu akan menjadi inspirasi anak. Oh, nggak boleh nerima. Ketika anak itu jadi pejabat, insya Allah, jadi pemimpin, dia akan saklek juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu ngasih saya itu nggak boleh. Karena ada hukumnya. Kalau pejabat itu ada hukumnya. Kalau guru memang tidak ada hukumnya. Cuma saya mengajak untuk ibu bapak guru untuk bisa memikirkan secara jernih. Kita bisa merusak pola pikir anak kita dengan menerima itu. Walaupun kayaknya logikanya nggak nyambung gitu. Kayaknya logikanya nggak nyambung. Tapi kalau dari cerita tadi yang satpam, mudah-mudahan ibu bapak bisa menarik kesimpulan yang cukup jelas ya, bahwa gratifikasi itu sangat berbahaya untuk pola pikir anak. Itu yang jadi intinya. Bukan soal boleh apa enggak, bukan soal sekolah mengatur atau tidak. Saya dari KPK, kami dari KPK ingin menyampaikan itu terjadi di banyak anak, di banyak sekolah, dan anak-anak itu sudah berubah pola pikirnya. Ketika kita melakukan itu, kita lagi membibit mereka menjadi koruptor. Itu sih, Nov. Mudah-mudahan cerita tadi, saya sampai sekarang kalau cerita masih merinding, Ibu Bapak. Karena ketika mendengar itu, saya, astagfirullahaladzim, ini Ibu bisa dari yang, kan SPAK itu, Society Perempuan Anti Korupsi itu kan sebenarnya sebuah gerakan yang apa ya, harus komit gitu. Bahkan ada cerita satu lagi di mana dia itu istri seorang Polantas. Masuk gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi. Apa yang terjadi? Itu semua barang yang dibeli dari uang damai yang dilakukan oleh suaminya itu disuruh dijual sama istrinya. Ya suami biasanya kan takut sama istri ya. Itu dijual semua. Mobil, motor, perhiasan. Kata istrinya, jual Pak. Aku nggak mau jadi istri yang gagal menjadikan Bapak sebagai aparat yang berintegritas. Itu jadi makanya kekuatan Saya Perempuan Anti Korupsi adalah karena perempuan itu kadang tingkat pressure ke kaum lelakinya itu lebih tinggi. Itu contoh-contoh cerita yang kisah nyata, Ibu Bapak, kisah nyata. Dan sekarang udah hampir 50.000 agen Saya Perempuan Anti Korupsi yang semuanya ibu-ibu. Ada yang istrinya pejabat, ada yang istrinya Polantas, ada yang istrinya polisi, ada yang istrinya kepala sekolah, ada istrinya menteri. Semuanya ngawal suaminya untuk menjadi orang-orang yang berintegritas. Oke, Mas Koko. Satu tadi kata-kata, jadilah pendidik, kita guru yang berintegritas, Mas. Ya. Karena ini PR besar ketika saya ikut pertama sekali Anti Corruption Film Festival, lolos.
kemudian teacher super camp di Bali, dan semuanya hanya satu kata, integritas. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya kebetulan guru yang punya sebuah lembaga namanya Rangka Sastra. Kenapa bertekad mengundang KPK sebagai pemateri? Ilmu yang saya punya saya perlu transfer ke Bapak Ibu semua hari ini. Karena kalau saya berbicara, saya seorang guru honorer, rasanya terlalu keras kalau berbicara integritas. Di sini banyak sekali kawan-kawan Bapak Ibu yang dari PNS, kepala sekolah, kedinasan. Hari ini coba kita buka cakrawala kita. Kita tidak usah berbicara yang tinggi-tinggi dulu seperti Mas Koko tadi bilang. Si A sudah korupsi segini, si B sudah korupsi. Kita melihat diri kita sendiri dulu, belajar dari hal yang paling kecil. Di sini ada satu pertanyaan saya catat tadi. Ini banyak sekali, tapi saya pilih aja Mas Koko ya, karena berhubung dengan waktu. Dari Pak Azwani, Kepala UPTD Pesangan. Pertanyaannya bagus sekali, walaupun kata beliau kalau nggak sempat nggak apa-apa, nggak ditanya. Nah itu, tapi saya harus tanya. Pertanyaannya, kira-kira sejauh mana pihak KPK sudah melakukan penerapan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dalam integrasinya dalam mata pelajaran, artinya dalam sistem pendidikan, itu Mas Koko. Ya, jadi kami sebenarnya sudah mulai dari 2014. Tapi waktu itu kami metodenya baru mendidik para gurunya. Karena memang kami tidak menyasar ke peserta didik. Peserta didik itu domainnya ibu bapak guru. Kami menyasar ke guru-gurunya. Makanya Novi ikut teacher super frame itu karena memang menyasar gurunya. Berharap guru itu menjadi guru berintegritas dan menjadi inspirasi banyak siswa. Tapi itu sudah kami lakukan dari 2014. Tapi sekarang kami melihat bahwa peran pemerintah daerah itu sangat penting. Jadi kami mengintervensi pemerintah daerah untuk mengeluarkan regulasinya, peraturan daerahnya, bukan peraturan daerah sih, peraturan kepala daerah, perkada. Sehingga dari perkada itu nanti ada dinas yang menjadi PIC dan membuat program-program yang mendukung gitu. Ya capacity building, ya TOT, ya pendidikan segala macam, sosialisasi. Itu yang kami lakukan. Jadi benar, tapi semuanya metodenya itu insersi. Jadi tidak ada kurikulum baru, tidak ada mata pelajaran baru. Mata pelajarannya ada di sekolah, tapi kita minta gurunya menjadi inspirasi. Tidak boleh datang terlambat, selalu senyum. Tidak boleh pilih kasih ke peserta didik. Kan kadang ada peserta didik yang terlihat jelas lah, orang tuanya berada, ibu gurunya jadi apa-apa ke dia, senyumnya ke dia, yang lainnya cemberut gitu. Itu diskriminasi. Jangan sampai ada guru seperti itu. Itu yang kita sasar sebenarnya sekarang. Pendidikan anti korupsi itu soal menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi ya itu yang sudah kami lakukan, tapi memang kalau untuk urusan intervensi ke daerah, karena kami cuma 5 orang, kami, jadi intervensinya juga butuh waktu. Jadi dari 2019 itu ada 10 provinsi yang kita intervensi, yang baru mengeluarkan baru 6 2019. Dan akhirnya di pertengahan 2020 itu menjadi 10. Kita lagi intervensi Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Mudah-mudahan regulasinya ada nanti sehingga kepala dinas pendidikan bisa membuat anggaran untuk pelatihan kepada guru, kepala sekolah dan sekolah untuk bisa mengimplementasikan di satuan pendidikan. Jadi kita memang kerjanya berjenjang dari aturan, dan dari aturan itu bisa menganggarkan, karena kadang dulu itu kalau kita minta ke pemerintah daerah langsung menuruti biasanya. Pas ditanya ini anggarannya mana, dari mana ininya, akunnya, nggak ada. Jadi karena permintaan KPK, mereka menyalahi aturan gitu. Kita nggak mau seperti itu, jadi kita minta mereka buat aturannya, payung aturan, sehingga dinas dan
satuan pendidikan bisa mengembangkan program pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dengan baik dan sesuai proses dan jalur. Ini ada pertanyaan bagus tadi, maaf Nov, dari Pak Zulkifli Abbas ya. Iya, yang menanyakan boleh nggak Iya, ditambah boleh nggak menerima uang yang dikasih guru setiap mereka menerima mereka terima. sertifikasi? Tolak, Pak. Tolak. Tolak. Kalau kepala sekolah bisa ditangkap soalnya. Walaupun bukan KPK ya. Yang nangkap itu sabar pungli. Karena gratifikasi itu memang biasanya tidak diminta dan kadang alasannya sukarela. Tapi Bapak sebagai kepala sekolah itu nggak boleh sama sekali menerima itu. Sebentar saya terima telepon dulu, ada adik saya mau. Assalamualaikum. Ya, ya. Ya, sambil menunggu Mas Kokonya terima telepon, Bapak Ibu, tadi jawaban Mas Koko jelas sekali, tolak. Tolak nih kata Mas Koko. Tolak, benar. Maaf, mohon maaf, ada adik saya mau ke rumah soalnya. dari Jakarta. Iya, Pak Zulkifli harus ditolak, Pak. Dengan menolak, Bapak juga sebenarnya menyelamatkan ketidakenakan guru-guru. Kadang kan guru sebenarnya tidak enak nih kan kepala sekolah yang membantu tanda tangan gitu ya, ingin memberikan. Tapi kalau Bapak tolak, insya Allah guru-gurunya akan senang hati, Pak. Akan senang hati. Dan itu bisa menumbuhkan integritas Bapak sebagai kepala sekolah. Dan itu boleh diceritakan, Pak, ke kita boleh ceritakan ke kami di nanti. Novi boleh share nomor saya, Nov, ke Pak Zulkifli, bikin ceritanya gitu, Pak. Saya kepala sekolah ini, biasanya guru-guru ini, nanti kalau ada foto Bapak, ada kegiatan sama guru-guru, share ke kami, saya akan share ke teman-teman di sekolah lain, Pak, untuk menjadi inspirasi. Saya mau. Itu penghargaan kami untuk kepala sekolah yang berintegritas. Karena kita juga ini kekurangan cerita baik sebenarnya di media sosial, di cerita-cerita rakyat, ya cerita rakyat banyak lah. Oh, itu hal baik semua. Tapi kadang kita menceritakan ke siswa itu sesuatu yang buruk gitu. Anak-anak, hati-hati loh kalau naik sepeda. Di pandemi ini jangan naik sepeda pakai masker karena nanti oksigennya kurang masuk. Harusnya ceritanya dibalik. Kan tahu ya, mungkin Ibu Bapak guru tahu kalau pendidik itu harus menggunakan kalimat positif gitu. Jangan mengatakan jangan mengatakan tidak boleh. Ya misalkan ya kalau jadi orang tua, misalnya kalau ada anak-anak lari, jangan lari deh, jangan lari. Yang didengar anak itu bukan jangannya, tapi larinya. Harus diganti kalimatnya. Kira-kira apa kalimatnya? Dek, jalan, Dek, jalan. Jalan. Dek, pelan-pelan. Jadi yang diingatkan anak kecil itu biasanya 1, 2. Yang terakhir yang diingatkan 3 atau 1. Anak-anak kita coba tes ke anak-anak deh. Kalau ditanya pilihan, pasti yang dipilih yang terakhir. Sama kayak kalimat negatif. Kalau negatifnya di depan dan kata kerja di belakang, itu diingat yang di belakang. Jangan korupsi, anak-anak. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Korupsi. Yang harus kita lakukan adalah, anak-anak, yuk jujur. Kalau mau minjam sesuatu, mau ngambil barang teman, bilang, izin. Sama ke guru-guru juga. Ibu, Bu, kepala sekolah nih, Pak Zulkifli, Bu, mulai sekarang Ibu Bapak guru nggak usah ngasih saya. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki ke saya sudah cukup.
Itu rezeki ibu. Kalau mau berbagi, berbagilah dengan anak-anak, bikin kegiatan, entah itu apa ya, apa sih kalau kalau bahasa bahasa di Jawa itu sawer ya, apa sih, patungan gitu, bikin kegiatan apa kek, manggil 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 apa, manggil manggil orang atau artis siapa gitu. Coba kalau itu nggak dilakukan sebenarnya nggak perlu sih sebenarnya, Bu. Itu adalah insentif buat ibu bapak guru yang memang memang dari negara langsung buat ibu bapak guru sebagai sebagai guru yang tersertifikasi gitu. Dan kalau Bapak Zulkifli mau menolak dan cerita ke kami terima Pak. Kami terima sebagai sebagai cerita baik. Didukung Pak Zul. Ya, itu tadi dukungan dari Mas Koko, Pak Zulkifli. Artinya di sini banyak kepala sekolah, kebetulan Mas Koko. Mudah-mudahan Ya, ini ya. menjadi bahan pembelajaran. Tadi kami juga sudah berkoneksi dengan Kabid Pembinaan SD Kabupaten Biren. Katanya beliau nanti akan membuat sesi khusus mengundang KPK sebagai narasumber webinar yang nanti berisi seluruh kepala sekolah yang ada di Kabupaten Biren, sekitar 249 kalau nggak salah saya tadi. Beliau menyampaikan supaya ada sesi khusus bagaimana nanti kita sebagai pendidik menjadi pendidik yang berintegritas. Baik Mas Koko, karena berhubung dengan waktu, saya rasa di kolom chat Ya, banyak ya. sekali pertanyaan, kemudian di Japri melalui WA saya juga banyak pertanyaan. Bapak Ibu, saya tahu banyak yang komplain kenapa dari sesi KPK-nya cuma sedikit waktunya Bu Novi. Kami minta maaf juga Bapak Ibu, saya tahu kemarin juga dengan penerbit Erlangga malah minta barengan dengan KPK, tapi karena kami sudah mengatur waktu sedemikian hingga mudah-mudahan nanti ada sesi khusus lainnya. Mas Koko juga punya waktu, Mbak Doti juga punya waktu, mungkin nanti Bapak Direktur punya waktu. Walaupun nggak sempat ke Aceh, wajahnya sering menghiasi webinar-webinar di Aceh. Kalau selama ini lebih banyak Amin. yang serius-serius ya Pak ya. Jadi ini Bapak Ibu karena waktu juga sudah bergabung bersama kita Bapak Dr. Mutakin dari Unsyah. Kita minta closing statement-nya Mas Koko. Ibu bapak guru yang saya hormati, saya tuh kalau depan guru-guru, kepala sekolah mau guru-guru, mau ibu guru, itu deg-degannya karena mau bagaimanapun, mau ibu dari manapun, ya ibu guru dan bapak gurulah yang membuat saya itu bisa seperti ini sekarang. Saya sangat hormat. Oleh dari itu, saya mengajak ibu bapak guru untuk menjadi inspirasi buat anak-anak kita, menjadi teladan, mulai dari kita, mulai menjadi teladan bagi orang-orang tercinta di sekitar kita, dan mulai dari sekarang. Tidak bisa tidak, harus mulai dari sekarang. Jadi, kita berharap Indonesia bisa bebas korupsi, ya harus mulai dari kita. Kalau ada 1.000 orang yang tidak ada 1.000 orang yang korupsi, harus diyakinkan satu orangnya itu adalah yang tidak korupsi itu kita, saya, ibu, bapak. Kalau ada 500 orang yang korupsi, harus dipastikan satu orang yang tidak korupsi adalah ibu atau bapak. Tapi kalau tidak ada orang lagi yang bisa menjadi penegak integritas, pastikan ibu dan bapak adalah satu-satunya orang yang menjadi orang yang mengawal integritas itu. Jadi harus mulai dari diri kita, mulai menjadi teladan, dan mulai dari sekarang. Itu aja, Nov. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Koko, terima kasih sudah bertemu sapa dengan kami. Kebetulan ini ada banyak teman-teman dari sini di samping kami yang ke Jakarta untuk kami kemarin Akves. Ada teman-teman juga yang mendampingi kami waktu Teacher Super Camp. Salam hangat dari kawan-kawan kepada Mas Koko, Mbak Doti, teman-teman di KPK. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan nanti jadi visiting ke Acehnya 2021. Amin, amin, amin. Nanti saya share link untuk download semua yang tadi, ya, Nov. Video Ya, segala macam. Nanti kayak saya boleh share. Mas. Itu bebas disebarkan ke semua. Iya.
Makasih Mas Koko, nanti saya bantu karena Pak Kabit juga tadi minta karena beliau nggak bisa ikut serta hari ini. Mas Koko terima kasih, salam Terima hangat buat kasih. kawan-kawan. Sudah menyediakan waktu untuk kami Yang bertanya. sehat-sehat semuanya. Kita foto bersama dulu Mas Koko Foto sebentar. bersama, siap, siap, siap. Ya, sebentar ya. Ibu-ibu, kita salam literasi Bu ya. Kayak kemarin. Salam. Literasi. Ayo literasi kita. Ini masih ini pertama, maaf. Yuk, salam literasi. Oke, slide kedua. Sebentar. Bang Mutakin ikut nih, seru. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali Mas Koko. Kalau ada kegiatan boleh berlanjut. Saya mohon izin pamit Ibu Bapak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Karena di sini sudah ada bersama kita yang kita tunggu-tunggu nih dari kemarin. Inisiator sejuta Kupiah Aceh. Ini demi Kupiah Aceh menunggu nih. Nih Pak Azwani ini sampai dari tidur bangun tidur nih. Harus satu. Ya, sebelum kita masuk ke sesi Bang Mutakin, kami biasanya panggil Bang Mutakin. Sebentar dulu kita mau nge-sharing video tentang closing KPK tadi. Baik, Bapak Ibu, tadi ada satu video nampak kan? Nampak? Oke. Karena dalam video itu nanti ada soal terakhir untuk kuis terakhir. Jadi harus bisa dapat hadiah door prize utamanya dari video tadi. Oke, kita cek Bang Mutakin. Saya panggilnya Bang aja lah. Bang Mutakin ready Bang? Tapi ready nih. Oke, beliau dari sedang jauh berada di Gayo Luwes nih. Oke. Nyambung nggak Bang? Iya, sudah nyambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suasananya adem Bang ya, lupi Bang. Ya, saya lagi berhenti nih di Simpang Ishak karena memang untuk melaksanakan webinar dengan Rangkang Sastra Ibu Novi dan kawan-kawan. Jadi harusnya saya sudah harus berangkat ke Aceh Tengah. Jadi ini berhenti sebentar karena di tempat lain nanti khawatir tidak ada sinyal HP. Baik, silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi dari Rangkang Sastra Aceh dan posisi di Biren dan Bapak Ibu semuanya yang bergabung di webinar Rangkang Sastra. Ya, tadi kita sudah dengarkan sama-sama terkait dengan informasi KPK pencegahan atau divisi pencegahan. Dan ini memang sebagai informasi saja, saya kebetulan sekarang adalah Ketua UPT MKU Unsia, jadi unit pelaksana teknis mata kuliah umum Unsia. Jadi mengelola lebih dari 395 kelas, ada 18.000 mahasiswa setiap semesternya di saya kelola dan kebetulan memang program KPK dari tahun ke tahun ini sangat luar biasa. Tadi disebutkan internalisasi. Jadi Unsyah juga sebetulnya sudah melaksanakan kegiatan itu di mana beberapa mata kuliah kita itu memasukkan materi-materi pencegahan anti korupsi, pencegahan korupsi ke dalam pembelajaran dan salah satunya adalah kami masukkan satu bab khusus atau satu bagian khusus di dalam buku PPKN yang diajarkan kepada mahasiswa MKU di Unsyah. Nah, apa yang harus saya ceritakan ini, Bu Novi?
Ceritain Bang tentang gimana proses kreatif Abang menggelar. Ini karena Diren lagi heboh-hebohnya nih Kopiah Aceh nih Bang. Jadi saya tiba-tiba yang perempuan masuk ke grupnya di Facebook nih. Nggak tahu siapa yang Oh iya. Terima kasih. Sekali lagi ini saya posisinya di Simpang Isak. Kalau Bapak pernah ke Aceh Tengah Gayo Luwes, itu berada di pertengahan antara Aceh Tengah dan Gayo Luwes ya. peserta Di kita sini ada ada dari Aceh sinyal Tengah HP, nih. jadi kalau nanti berjalan. Ini saya dari Gayo Luwes ke Aceh Tengah ini justru. Jadi dari Gayo Luwes Aceh Tengah karena dari Senin kemarin saya keliling Aceh dari Banda Aceh menuju Aceh Barat sampai Aceh Singkil, kemudian balik ke Aceh Tenggara, Gayo Luwes malam, dan ini berada di Simpang Isak. Tujuannya adalah dalam rangka penelitian sebetulnya, karena dosen itu ada 3 kewajiban. Pertama adalah mengajar, kedua meneliti, dan pengabdian. Nah ini dalam rangka penelitian, meskipun dalam perjalanan ini juga saya membawa peci Aceh kemana-mana ini, peci Aceh. Bagian dari promosi identitas budaya kita. Salah satunya adalah PJ Aceh ini. Nah, saya ingin cerita sedikit terkait dengan gerakan Sejuta Kopiah Aceh yang saya singkat dengan GSKA. Jadi sekitar tanggal 19 Juni yang lalu, teman saya dari Lusmawai datang ke Banda Aceh membawa kopiah versi ini. Jadi kopiah Aceh itu ada berbagai versi ya. Versi ini versi yang terakhir adalah versi tempahan bukan rajutan ya. Tempahan dibawa ke Banda Aceh, dan dia bercerita bahwa Lusmawai sebetulnya sudah memulai memakai kopiah ini, hanya masih dalam kalangan terbatas. Jadi ketika kami bercerita bersama, apa yang bisa kita lakukan untuk supaya khasanah budaya kita ini bisa bisa digunakan atau dipakai oleh masyarakat Aceh. Nah, pertama saya sangat salut. Pertama adalah kita di Aceh ada identitas yang kita sebut dengan dulunya sekarang juga namanya ada Kopiah Mukutub. Cuma Kopiah Mukutub itu sering kita gunakan kalau pada acara resmi perkawinan, dan bentuknya itu lebih tinggi dari kopiah yang saya gunakan sekarang. Nah, ini adalah bagian dari inovasi kami kira dan modifikasi dari kopiah Mukutub, dan keistimewaannya adalah sebetulnya ciri khas dari kenapa kita sebut kopiah Aceh, ciri khasnya adalah pada warnanya. Pada warnanya itu ada melambangkan ada warna merah, ada warna hitam, ada warna hijau, ada warna kuning, dan ada warna putih sebetulnya satu lagi. Nah, di situ sebetulnya menjadi keistimewaan sehingga ini menjadi khas kita di Aceh. Mengapa ada gerakan Sejuta Kopiah tadi yang saya ceritakan? Nah, setelah ada cerita teman saya bahwa ada kesulitan di dalam mensosialisasikan kopiah ini, maka kemudian saya terbitlah begitu ide atau pemikiran, kalau begitu ini nampaknya kalau kita buat gerakan Sejuta Kopiah ini akan booming, dan bisa jadi ini akan menjadi sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat Aceh kita, baik di dalam maupun di luar Aceh begitu ya. Nah, ternyata memang 1 minggu setelah saya launching pada 22 Juni tahun 2020 ini, kira-kira 3 minggu lalu, ini betul-betul terjadi apa yang kami pikirkan, dan ternyata sampai hari ini itu di mana-mana orang sangat membincangkan dan membicarakan tentang kopiah ini. Meskipun tadi nanti akan saya jelaskan ada berbagai macam informasi yang saya dapatkan di lapangan juga, yang ada yang beberapa orang yang mengkritisi mengapa Bapak selaku dosen itu meluncurkan program Sejuta Kopiah itu kopiah yang saya gunakan atau kopiah yang lain yang sejenis, yaitu kopiah tempahan. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, artinya bahwa setelah gerakan 22 Juni itu saya nyatakan bahwa pertama saya katakan bahwa gerakan ini adalah gerakan budaya, bukan gerakan ideologi, bukan gerakan politik tertentu, golongan maupun kepentingan tertentu. Ini hanya bagian dari pembudayaan, bagian dari warisan leluhur kita, supaya bisa kita gunakan bersama sebagai identitas. Salah satu identitas, ini bukan identitas, salah satu identitas. Nanti identitas kita ada bahasa, nanti misalnya ada yang lain, tapi salah satu identitas adalah kopiah Aceh. Dan kita juga melihat di berbagai tempat, di berbagai negara juga ada identitas tersendiri yang bisa digunakan oleh semua orang. Ini kuncinya digunakan oleh semua orang. Adapun kopiah Mukutub yang selama ini kita gunakan, yang dibuat dari rajutan, juga boleh digunakan oleh semua orang. Tetapi
karena perajinnya terbatas, karena pembuatannya rumit, karena harganya cenderung lebih agak mahal sedikit, maka masyarakat bukan tidak mau membeli, tetapi karena ekonominya tidak mencukupi sehingga dia menahan untuk membeli. Keinginannya sudah lama ada, kita ingin memiliki kopiah seperti ini. Nah, dengan adanya kopiah tempahan ini yang dimodifikasi, yang diinovasi kita katakan, ini alhamdulillah mendapat sambutan dengan harga yang terjangkau di lapangan, dan saya mendapatkan informasi di berbagai macam daerah yang tiap hari datang ke saya, itu hari ini lebih dari 4.000 kopiah itu sudah terjual di berbagai tempat oleh siapapun penjualnya. Jadi saya bukan penjual kopiah. Jadi lagi-lagi saya katakan saya bukan penjual kopiah. Tagline saya adalah Gerakan Cinta Kopiah. Siapapun boleh menjual, dimanapun boleh dijual. Saya bukan penjual kopiah. Adapun yang datang minta kopiah kepada saya fasilitasi, ada kopiahnya. Saya cari tempat lain ada kopiahnya, tapi saya bukan produser kopiah. Nah, ini perlu teman-teman mendapat informasi, karena di luar sana juga ada yang mengatakan, loh Pak Mutaki ini promosi kencang-kencang, ini dia jual kopiah. Bukan, saya tidak jual kopiah. Saya ini sebagai inisiator bagian dari Konservasi Budaya Aceh. Mengapa saya berinisiatif seperti ini? Pertama, background saya adalah dosen Fakultas Hukum Usia, dan spesifiknya adalah hukum adat. Jadi kalau sudah saya katakan hukum adat, tentu kaitannya pasti ada kaitan dengan budaya dan warisan budaya itu. Nah, yang kedua adalah bagian dari pengabdian kita dosen kepada masyarakat, dan itu menjadi tugas sendiri. Saya katakan Tridharma Purwodadi adalah pengabdian masyarakat. Jadi perlu inovasi-inovasi sehingga masyarakat itu perlu diedukasi sehingga masyarakat itu bisa memanfaatkan karya warisan yang hari ini. Nah, selanjutnya adalah ingin saya katakan, saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung gerakan ini, mendukung pemakaian kopiah ini, dan saya juga sebenarnya sudah punya konsep yang lebih jauh sebetulnya, yang sudah saya pikirkan bersama teman-teman. Beberapa teman-teman yang lainnya saya bincangkan bahwa kalau ini bisa digunakan oleh semua masyarakat Aceh, maka pemerintah, ini bukan individu, pemerintah Aceh dalam ini, itu dapat mendaftarkan kopiah ini sebagai warisan budaya tanpa benda istilahnya di UNESCO, sama seperti batik di Jawa, yaitu nanti menjadi miliknya orang Aceh, bukan miliknya individu. Yang didaftarkan adalah warna khasnya, jadi bukan bentuk kopiahnya. Nanti salah pula nanti, ya didaftarkan bentuk kopiah. Kalau bentuk kopiahnya itu didaftarkan sebagai hak cipta atau hak merek itu ke Kemenkumham. Tapi yang kita daftarkan ke UNESCO adalah hak warisan budaya tanpa benda, sebagai warna khasnya adalah warna Aceh. Jadi kalau nanti orang memakai kopiah warna ini, orang tidak akan mengatakan ini kopiah orang Papua misalnya, tapi orang katakan bahwa ini adalah kopiah Aceh. Nah, itu cita-cita kita ke sana. Yang kedua, kalau nanti semua orang pakai, maka kita akan mengusulkan ada 1 hari kopiah Aceh, dan pada hari itu kita minta juga pemerintah meminta MURI itu untuk menilai apakah ini memenuhi rekor MURI apa tidak. Jadi sebetulnya ini sudah sangat jauh sebenarnya pikiran yang kita sudah rencanakan. Yang ketiga adalah ingin saya katakan, ada informasi di luar sana yang mengatakan bahwa dengan gerakan ini sudah mematikan, ini saya sampaikan lebih awal mungkin sebelum ditanyakan, ini supaya, karena informasi sudah masuk ke saya, mematikan perajin ya, tadi perajut lokal yang merajut kopi Aceh. Perlu saya tegaskan bahwa informasi yang saya dapatkan setelah gerakan ini, justru beberapa daerah yang memproduksi kopi rajut itu justru menambah lahannya atau menambah permintaannya dari berbagai daerah. Dan beberapa yang saya dapat informasi termasuk yang di PD Garut itu justru tidak dapat memenuhi permintaan. Artinya apa? Gerakan kita ini berdampak baik kepada tempahan maupun pada perajut. Nah, ke depan kami berharap pemerintah, dalam hal ini pemerintah Aceh, itu mengeluarkan semacam himbauan atau surat edaran bagi pejabat baik level atas sampai level bawah, tokoh-tokoh ya, itu
pada hari-hari tertentu seperti hari 17 Agustus, hari perayaan agama Islam secara khusus misalnya seperti itu dikehendaki wajib memakai kopiah yang rajutan. Tapi bagi yang masyarakat awam, masyarakat biasa-biasa yang punya kemampuan biasa-biasa saja, seperti kita ini orang awam, nah kita dapat menggunakan kopiah yang biasa ini yang harganya terjangkau. Nah kalau ini terjadi, saya kira tidak ada alasan, tidak ada tidak ada alasan bahwa perajut yang merajut kopiah itu mendapatkan kerugian, apalagi disebut dengan membunuh, bahasa kasar sebetulnya, membunuh perajin lokal. Ini saya kira beberapa dasar yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat. Ingin saya ulangi bahwa ini bukan gerakan politik, ini bukan gerakan kepentingan, ini bukan gerakan golongan. Saya bukan afiliasi apapun, saya bukan dari partai politik apapun, saya adalah dosen Fakultas Hukum Unsyiah. Saya kira demikian pengantarnya Ibu Novi. Terima kasih. Terima kasih Bang Mutakin yang sudah menyampaikan tadi ini gerakan, murni gerakan budaya. Jadi beliau menginisiasi dan ternyata di kalangan masyarakat memang jawabannya walaupun tadi ada sisi-sisi negatifnya, tapi saya rasa untuk di Kabupaten Biren ini sangat diapresiasi. Bahkan rame-rame sekarang para anak-anak muda ikut berjualan, membantu para pekerja-pekerja ini untuk menjual, mempublikasi. Jadi secara tidak langsung kita tingkat ekonominya juga, apalagi dalam masa pandemi ini. Jadi kita lihat sekarang udah banyak yang pakai pejabat-pejabat di Biren, udah banyak yang pakai ini nih. Itu tergantung ya, mau kita pakai yang jenis rajutkah atau tidakkah, itu kembali ke pribadi dan personal masing-masing. Tapi ini banyak tapi banyak ibu-ibu nih memang nih webinar kita kali ini. Kalau webinar kali ini nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan nanti bisa disampaikan bahwasanya gerakan inisiator gerakan sejuta kopiah Aceh yang diinisiasi oleh Pak Mutakin ini memang mimpinya, visi dan misinya tinggi. Jadi kita butuh kerjasama. Karena kenapa? Tadi kita berbicara tentang strategi kita, sinergisitas pendidikan dan kebudayaan. Kemarin kita banyak sekali menerima masukan-masukan bahwasanya ada satu hari memakai yang ada simbol Acehnya di sekolah, di instansi pemerintahan. Mungkin itu bisa banyak sekali nih ide-idenya menjulur ke sana nih Bang Mutakin. Kira-kira sudah ada pembicaraan ke seperti itu kah ke instansi atau pengambil kebijakan di provinsi? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Novi. Saya sudah bertemu walaupun tidak formal ya dengan Wakil Bupati PD. Saya sudah bertemu langsung dengan Wali Nanggro Aceh gitu ya. Ini hal-hal yang tidak formal yang saya lakukan dan sebetulnya bukan ingin menunjukkan bahwa saya ingin mengatakan bahwa ini penting sekali untuk dibuat dalam bentuk peraturan, tapi ingin saya jelaskan bahwa identitas kita itu perlu kita lestarikan, perlu kita sama-sama jaga dengan cara apapun begitu ya identitasnya. Dan salah satu identitas tadi saya sebutkan adalah Kopi Aceh. Saya sudah tadi saya katakan Wakil Bupati PD mendapat sambutan yang sangat baik, Wali Nanggro dan staf khususnya ya pada hari Senin kemarin sebelum saya berangkat ke Melabuh itu bertemu Wali Nanggro Paduka Yang Mulia bersama staf khususnya dan kemudian memakai bersama-sama Kopi Aceh. Jadi kalau lihat Facebook saya itu sebelum saya berangkat ke luar kota itu Wali Nanggro dan staf khususnya memakai sama-sama Kopi Aceh. Itu artinya bahwa menunjukkan bahwa Kopi ini diterima oleh berbagai kalangan dan golongan dan tidak mempermasalahkan dari siapapun ya. Tinggal lagi bagaimana sama-sama kita melestarikannya. Tadi betul saya juga mendapat informasi yang di lapangan bahwa terjadi semacam tingkat ekonomi masyarakat terutama yang mendistribusikan kopiah ini dari berbagai macam level. Karena gini, kami dari gerakan ini itu mematok harga maksimal kopiah tempahan ya, bukan rajutan tempahan adalah 100.000.
kami dapat informasi kalau kita mendapatkan dari harga pertama dari produser atau dari distributor pertama itu bisa 50-an ribu, kemudian naik ke atas 60-an ribu, kemudian 70 ribu, itu sudah 3 kaki setelah saya, itu 3 level setelah saya, itu sudah mendapatkan sedikit ekonomi atau sedikit keuntungan dari itu. Dan ini di berbagai daerah, tidak hanya satu daerah, tidak hanya di Biren tuh, di PD juga, di Banda Aceh juga, di Aceh Jaya juga, di Melabuh, di Aceh Selatan, di keliling kemarin itu semua mereka itu mendapatkan sedikit keuntungan dari segi ekonomi ya, sedikit keuntungan dari penjualan kopiah ini. Kenapa 100.000 kita patok ini supaya memang tujuannya bukan kita mencari keuntungan, tetapi untuk supaya ini lestari. Dan saya juga sudah berbicara beberapa distributor, mereka sepakat dengan harga itu. Dan ketika nanti pada level keempat atau kelima, mereka tidak boleh lagi menjual kopiah itu secara reseller, tapi mereka harus ngecer ya, jadi supaya dapat harga 100.000 maksimal. Jadi di level bawah itu bisa dapat keuntungan, ada 4 level dapat keuntungan dari sisi kopiah ini sangat luar biasa. Nah, ke depan juga kita berharap sebetulnya kalau ada pengusaha kita di daerah yang punya mesin gitu ya, maka ini tidak ada unsur ekonomi di saya. Jadi kalau ada pengusaha kita yang punya mesin gitu ya, mesin rajut, mesin tempah ya, mesin tempah, silakan produksi di Aceh dengan harga yang bisa dijangkau gitu ya, dan bisa bersaing dengan kualitas yang diproduksi sekarang. Jadi sebagai informasi, produksi kopiah sekarang itu bukan di Aceh. Ini saya katakan bukan di Aceh, itu di luar Aceh. Siapa yang memesan? Itu teman-teman kita, pengusaha-pengusaha kita yang ada di Aceh, yang memang selama ini mereka fokus pada usaha pelestarian identitas Aceh, baik dengan sarung Aceh misalnya, baju Aceh misalnya, dan lain-lain sebagainya. Mereka lah yang sekarang itu punya koneksi, punya relasi di luar Aceh untuk membuat kopiah tempahan ini. Nah, kami sangat berharap ada pengusaha Aceh. Jadi kami, saya Bu Novi tidak menganjurkan pemerintah beli mesin, karena nanti kalau pemerintah beli mesin akan menjadi pertanyaan lagi, mesinnya beli di mana? Pasti di Cina. Cina siapa yang untung? Siapa lagi yang untung? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dijawab lebih awal supaya tidak diarah-arahkan seolah-olah kita ingin proyek atau orang-orang tertentu menginginkan sesuatu yang itu mengarah-ngarah seolah pembelian itu untuk pemberdayaan harus beli mesin. Tidak. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong pengusaha untuk membeli mesin dan membuat kebijakan terregulasi terkait dengan pemakaian. Tadi saya sepakat Ibu Novi mengatakan ada 1 hari guru pakai kopiah Aceh. Nah, tadi saya juga sudah berpikir bagaimana untuk perempuan, ada jilbab khusus Aceh. Ini sudah saya minta desain teman, itu nggak jadi desainnya. Ini karena katanya perempuan itu agak susah kita desain karena beda-beda kemauannya. Ini beda dengan laki-laki, satu kemauan. Jadi kalau satu kopiah ini sudah menjadi kemauan bersama begitu kalau kopiah Aceh. Tapi untuk perempuan belum ada satu corak yang pas seperti corak kopiah ini. Nah, sebetulnya juga menarik adalah selain kopiah Aceh, untuk lokal-lokal misalnya Birin misalnya, atau Lusumoy misalnya, atau Gayo misalnya, itu tetap mempertahankan identitas mereka. Jadi satu sisi adalah Aceh secara keseluruhan, di sisi lain di daerah-daerah lokal-lokal itu mesti ada. Jadi pada hari tertentu nanti untuk kawasan Gayo misalnya, pada hari itu guru pakai kopiah Gayo misalnya, itu menarik. Pakai kerawang Gayo misalnya, itu menarik itu. Jadi identitas ini kita lestarikan. Di Bali sudah tempat kita yang punya keistimewaan Undang-Undang 44 gitu ya tahun 1999, bidang adat, Undang-Undang 11 yang sangat luar biasa tahun 2006. Tetapi di dalam implementasinya ini sangat kita sayangkan, tidak ada arah bagaimana ini bisa kita supaya diimplementasikan seperti itu ya. Dan menurut saya ini sangat erat kaitannya dengan pembudayaan. Kalau ini tidak kita wariskan ke generasi kita, ya pada saatnya nanti tentu kita sudah bisa prediksi tidak akan ada yang mengenal mana identitas kita. Bahasa saja yang Ibu mungkin Novi dan teman-teman lain mungkin fokus, sudah berapa banyak bahasa kita hilang, ya ucapannya, logatnya, ya karakter bahasanya. Ya itu sudah mulai hilang dan kita mulai kurang bangga pegah baro ya, pegah bahasa Agop. Jadi ini juga menjadi persoalan mental kita, persoalan kita sendiri. Karena ketika saya belajar di Malaysia itu orang Malaysia yang Kelantan, bahasa Kelantan. Jadi ada Kelantan itu ada nya ujung. Orang bahasa Terengganu ngomong misalnya, kalau kita orang Aceh
ngomong bahasa Melayu misalnya, ya enggak apa-apa, tapi ada komunitas tertentu yang kita tidak bisa hilangkan, ya harus menjadi bahasa sebagai pemersatu, sebagai identitas kita. Ada bahasa pemersatu, ada bahasa ibu, ada bahasa internasional, bahasa-bahasa lainnya. Saya kira ini perlu terus kita lestarikan, kalau tidak maka saatnya nanti akan hilang, dan kita berharap pemerintah paham terkait ini, pemerintah aware terkait ini, dan tidak hanya melulu pada pekerjaan fisik saja. Saya kira itu. Terima kasih Bang Mutakin. Mungkin mudah-mudahan nanti kedepannya memang terrealisasi ini 1 hari, karena memang banyak sekali kemarin dari webinar kemarin memang muatan lokal masuk ke sistem pendidikan di bagian kurikulum, dan satu lagi 1 hari dengan simbol unsur kedaerahan kita. Sekarang kita live di YouTube nih, Bang Mutakin, karena kayaknya jaringannya udah mulai agak ini ya. Baik, saya izin ya, kalau begitu ya, boleh? Ya, kita minta closing statement dulu, Bang. Oke. Terima kasih sekali lagi Ibu Novi dari Rangkang Sastra telah memberi kesempatan kepada saya untuk sama-sama bersama untuk membudayakan warisan budaya kita. Dan sangat berharap ya pemerintah mengambil, kalau bahasa Melayu itu mengambil peranan dan membaca bagaimana antusiasme masyarakat kita dalam menggunakan KOPIA ini sebagai identitas kita. Jangan bicara politik, jangan bicara golongan, jangan bicara kepentingan apapun ya. Jadi kita ini kita ini adalah bicara tentang bagaimana identitas kita melalui KOPIA ini bisa ditujukan bersama-sama. Jadi pemerintah membuat regulasi, membuat himbauan, membuat anjuran, masyarakat melaksanakannya. Memang sudah begitu ya. Jadi ke depan saya sangat berharap semua masyarakat kita bisa menggunakan ini, dan pada saatnya nanti bisa didaftarkan oleh pemerintah kita UNESCO dan mendapatkan rekomendasi MURI, dan juga saya berharap ekonomi masyarakat di masa pandemi ini itu kalau kita katakan tidak meningkat 100%, paling tidak menggeliat, itu bahasa saya, menggeliat, menggairahkan gitu ya, menggairahkan. Kenapa baju sepo? Kemudian Ibu Novi ya, kenapa baju sepo? Jadi saya kira itu sebagai penyambung hidup kita, di mana kita juga sangat terbatas dari sisi ruang gerak di masa pandemi ini. Sekali lagi terima kasih bagi semua teman-teman, bagi semua sahabat di berbagai tempat yang sudah mendukung gerakan Cerita Kopiah ini. Dan nanti Bu Novi kalau nggak salah ada Kopiah Aceh ya, yang akan dibagikan. Saya sumbang Bu Novi ya, 2 ya, saya sumbang 2 ya. Kita sumbang 2 ya. Ya. Nanti ketemu di Birin kita. Kalau boleh ketemu di Birin Bu Novi sekitar jam 8 malam ini kalau masalah waktu boleh. ya. Oh, kebetulan kami masih di Biren nih. Siap. Ini saya turun terus ke Aceh Tengah, nanti ke Birin sekitar 4 jam atau 3 jam lagi ke sana ya. Nanti kita komunikasi. Panitia kami wajibkan webinar selanjutnya pakai peci semua nih. Siap. Ya, boleh beli di mana saja, tidak mesti Pak Mutakin, boleh ya. Baik. Terima kasih Bang Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mutakin karena sudah terupdate nih, network bandwidth-nya udah low. Jadi terima kasih buat Pak Mutakin sudah bergabung bersama kita walaupun tadi masih di jalan muter-muter Aceh, tapi menyediakan waktu ke Rangkang Sastra untuk memberikan apresiasi kepada guru-guru, bapak-bapak, ibu dalam kesempatan webinar kita. Bapak Ibu sekalian, ini sudah di penghujung acara. Sebentar lagi saya akan memberikan pengumuman siapa saja yang akan memperoleh. Tersenyum Pak Azwaninya, bangun tuh. Bangun Pak Dolpes, bangun Pak Azwani tuh. Minta ganti kopiah nih. Selama 2 hari Pak Azwaninya full, keren nih. Ada Pak, saya mau nyapa dulu nih. Ada Pak Azhar Taib lagi. Selama 2 hari saya mau ngecek nih, yang 2 hari ada catatannya nih sama kami. Ibu Dian Anissa, luar biasa, saya masih tanda baju kuning ya Bu ya. Kemarin ya Bu ya. Nah, saya tanda yang rajin-rajin. Jangan lupa Bu ikut webinar selanjutnya. Kemudian ada siapa lagi? Ibu
Nana Aswirnarni. Maaf ya Bu kalau salah-salah karena saya baca nama di Zoom Ibu. Ada Ibu Faizia. Ini Ibu Faizia cantik sekali nih orangnya. Ibu Faizia cantik. Saya senang nih pakai baju biru. Kemarin biru ya, biru pink baru kemarin Ibu ya. Pink ya Bu, saya tanda nih ininya. Kemudian ada Ibu Mariani Ahmad. Dadah Ibu. Luar biasa. Ada Ibu yang berapi-api kali semangat mengajarnya, ada Ibu Nur Hafidah. Ibu masih di sekolah ya? Ibu nggak kedengaran ya? Oh, udah di rumah. Baik, ada Pak Muradi, Syekh Muradi. Alhamdulillah masih bergabung. Ada Bang Muklis Erdian. Ya, halo. Saya sengaja mute dulu ya, biar aman dulu. Kemudian saya mau sapa Ibu Juf Nizar. Nah, Ibu Sri Anita, saya apresiasi dengan sekolah yang pesertanya ini kayaknya gerakan massal dari kepala sekolah nih. SD 7 Juli. Jempolnya mana SD 7 Juli? Saya mau jempolnya SD 7 Juli. Ini gerakan massal kayaknya nih. Banyak sekali pesertanya ternyata. SD 7 Juli. Kemudian ada Kutablang. Kutablang masih hadir ya. Kutablang banyak. Samalanga. Suasananya jadi berbeda nih ketika banyak dari kawan-kawan dari daerah. Ada dari Aceh Tengah, Kalimantan, kemudian Banda Aceh. Kalau yang dari luar daerah kebanyakan SMA sama SMK. Baik, saya baca dulu nih ada apa nih. Sumbang Kelon Sabuh Pak. Nah, banyak sekali ya. 13 dan 14 pasangan juga massal. Ini kepala UPTD-nya komplain gak disebut. Coba jempolnya mana 13 dan 14 pasangan? Mana Bu? 13 dan 14 pasangan? Jempolnya di reaction. Ya Bu, saya mau ngecek lagi nih Bu. Nah, oh udah. Baik Bapak Ibu, berikan waktu kami 1 menit. 1 menit untuk memberikan pengumuman sebelum kita tutup. Tapi saya mau bertanya satu. Tadi ada video. Kalau dapat ini langsung dapat. Saya mau kasih ke yang laki-laki. Tadi ada video tentang 9 nilai integrasi anti korupsi yang sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah tapi kita tidak menyadarinya. Video tadi. Saya mau ngecek Bang Muklis Erdian. Bang Muklis Erdian, bergabung Bang? Ya, siap. Siap. Tadi pertanyaannya Bang. Halo. Ada video tadi. Gimana? Ada video tadi yang kita share. Ada video KPK ya? Iya, yang 9 nilai integrasi. Integritas. 9 nilai integritas. Sebutkan kurang 3 saja nilai integritas yang kita terapkan semua lini kehidupan. 3 aja. Yang pertama jujur. Oke, benar. Tanggung jawab. Benar. Mandiri. Benar. Tambah lagi. Gotong royong. Berani. Berani. Terus? Gotong royong. Gotong royong nggak ada. Nggak ada. Gak apa-apa, 3 udah benar. Tambahin aja, 3 udah benar. Baik. Apa lagi Bang? Peduli. Sederhana ya. Baik, terima kasih Mbak Muklis Erdian. Dari mana Bang? Dari Samalanga, Bu Novi. Dari Samalanga. Baik, terima kasih kepada Bang Muklis Erdian yang sudah secara otomatis mendapatkan, karena benar jawabannya tadi 3, mendapatkan hadiah dari kami. Dan berikan 1 menit waktu untuk kami upload siapa saja pemenang.
Oke, Bapak Ibu dengar suara saya? Jelas? Jelas sekali terdengar? Jelas. Karena semangat 2 harinya, kita mau berbagi sesi terakhir. Kita mau berbagi sesi terakhir, semangat panitia juga semangat, teman-teman juga semangat. Kita ada punya panitia dari Banda Aceh juga. Saya mau menyapa Miswar. Saya mau menyapa Miswar. Videonya dong. Oke, saya mau menyapa kawan saya dulu. Tim Banser kami. Webinar Rangkang Sastra. Halo. Ini teman-teman yang nggak tidur malam mempersiapkan seluruh kegiatan kami. Saya mau nyapa nih. Selamat Miswar, sehat. 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 Kita punya sisa 2 season lagi. Masih ada 2 season lagi. 2 season lagi. Pokoknya siap lah untuk semua Pokoknya siap. Kegiatan udah kita siapin pokoknya. Oke, baik. Kita sapa Andri Kurniawan. Mau pasang muka nih dulu kami nih. Oke. Sehat? Sehat banget. Sehat banget. Baik, kita sapa lagi. Ada Irna. Mana nih Irna? Mana Irna videonya? Bentar. Kami mau pamer dulu dikit nih. Gak apa-apa ya Bu ya. Irna. Oke. Irna sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, ada kita sapa Dewi. Dewi, sebentar Dewi belum boleh sapa. Punya panitia mannya. Punya mood man Kita dong. mau kasih tunjuk dulu teman-teman kita di belakang panggung. Di belakang webinar ini. Halo Dewi. Oke. Sebenarnya ada 2 orang lagi. Ada 3 orang lagi malah yang hari ini belum bisa berhadir, tapi kemarin ada Imam, ada Ayu, ini ada, nggak aktif videonya. Oke, baiklah, tidak mau di ini. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim, kita akan munculkan yang memperoleh 20 hadiah dari KPK. Masuk gambarnya? Masuk? Selamat buat Ibu Dian Anissa SPD dari SD Negeri 5 Makmur. Ibu Nana Aswinarni SPD dari SMK Negeri 1 Bandar Baru Kabupaten Pidijaya. Ibu Siti Rahma SPD dari SMP Negeri 1 Simpang Mamplam. Ibu Meliza dari SD Negeri 7 Juli. Ibu Faiziah SPD dari SD Negeri 8 Kutablang. Ibu Salwani SPD dari SMA Negeri 7 Takengon. Ibu Nur Hafidah SPD dari SD Negeri 15 Jenip. Ibu Fakriah SPD MPD dari SD Negeri 1 Biren. Selamat buat Ibu Eka Rosdiana dari SMP Negeri 2 Juli. Ibu Yunita Ardiana dari SD Negeri 14 Pesangan. Ibu Asfarianti SPD SD Negeri 7 Juli. Ibu Ena Wita SPD dari SD Negeri 7 Juli. Kemudian Bapak Muhammad Irfan Nur SPD dari SD Negeri 13 Jangka. Ada Pak Fadlan dari SD Negeri 6 Gandapura. Ibu Sri Anita SPDI dari SD Negeri 14 Pesangan. Ibu Zahriani SPD Eka dari SD Negeri 9 Biren. Ibu Maika Sari SPD dari SD Negeri 14 Pesangan. Ada Bapak Amiruddin SPD SD Negeri 7 Simpang Mamplam. Ibu Nur Hayuna SPD dari SMK Negeri 1 Bandar Baru Pidijaya.
Dan yang terakhir Ibu Darlina SD Negeri 14 Pesangan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat. Yang udah dapat hadiah, tolong reaction jempolnya Pak. Ibu, yang dapat hadiah nih. Iya, itu dapat paket spesial dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kita tunggu sama-sama, hadiahnya sedang berangkat dari Jakarta ke Biren. Ini yang borong hadiah SD 7 Juli. Saya mau lihat kepala sekolahnya yang mana SD 7 Juli nih. Ibu apa nih kepala sekolahnya SD 7 Juli? Mana nih Ibu Meli? Bu Meli mana nih? Bu Meli nggak hadir. Siapa yang mewakili SD 7 Juli? Yang mana SD 7 Juli? Saya mau nanya nih. SD 7 Juli? SD 7 Juli mana nih? Oke, nggak apa-apa. Nanti saja. Dan berikut kami tampilkan yang akan, ini ada Ibu Asfariati, ada dari SD 7 Juli Bu ya. Baik, kami akan tampilkan siapa saja yang akan memperoleh hadiah berupa Kupiah Aceh dari panitia bersama Bapak Dr. Mutakin. Siap-siap Bapak-bapak? Oke, inilah selamat bagi yang mendapatkan Kupiah Aceh. Ada Pak Iswadi SPD dari SD Negeri 4 Pesangan. Azwani SPDI dari SD Negeri 18 Biren. Ini kami sesuaikan data dengan data di daftar ya Pak ya. Kemudian Bapak Suhendri SD Negeri 9 Juli. Bapak Muklis Erdian SPD SD Negeri 5 Samalanga. Bapak Muradi SPD SD Negeri 8 Kutablang. Dan salah satu yang jauh, kayak mesti ongkos kirim nih Pak Ferry. Ada Akmal SPD GR, SMP Negeri 10 Atap Ketunggau Tengah, Kalimantan Barat. Selamat kepada para penerima door prize. Selamat kepada dua kali ini alhamdulillah door prize kita banyak Bapak Ibu. Selamat bagi yang sudah mendapatkan door prize. Yang untuk dari Ibu Yunita Ardina. Untuk yang mendapatkan door prize yang dari KPK kami harap bersabar karena kami menunggu paket kiriman dari Jakarta. Dan untuk penerima door prize, terima kasih sudah bergabung. Dan bagi yang belum beruntung hari ini masih ada 2 sesi webinar kita selanjutnya. Dan nanti bisa di chat saya, Bu Novi, kira-kira temanya ini atau ini temanya. Kami mau ngangkat ini atau ini. Atau kira-kira ada ide, yuk kita collab Bu Novi, saya mau jadi ini. Silahkan. Kita boleh kasih ke kami panitia. Kita menerima masukan, tapi nanti kita akan sharing juga. Bapak Ibu yang terhormat, mohon maaf apabila nanti kita tidak bisa memberi semua untuk seluruh peserta door prize-nya. Karena kenapa? Karena kita melihat hasil dari post test, siapa jawabannya terbanyak, kemudian ketika kuis siapa jawabannya paling tepat, benar dan cepat. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kok saya nggak ini ya? Setiap tugas yang kita berikan, karena ini kita in-house training, harus aktif, kemudian bertanya, sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah di sesi terakhir. Sebelum kita out, Bapak Ibu saya mau foto bersama, udah tadi nggak masalah, karena sudah banyak yang les. Tadi yang ada belum isi absen, kenapa saya tidak lemparkan absen ke grup? Supaya adil, sehingga setiap peserta yang masuk ke Zoom webinar yang mendapatkan sertifikat atau sertifikat 32 jam dapat materi
dan dapat hadiah kalau beruntung. Alhamdulillah Bapak Ibu, bagi nanti kita akan koneksi, akan kita masukkan ke grup. Siapa nanti kita buat tabel siapa saja yang sudah melunasi biaya administrasi. Ini Bang Muhammad Yasir, kenapa saya belum masuk Bang sesi ketiga ya, pasti dapat nih karena banyak kawan-kawan yang udah tahu nih celahnya di mana. Aktif, terima kasih. Ini kayaknya juara umum SD 7 Juli. Banyak kali bawa pulang door prize ya kali ini karena banyak sekali menjawab. Dan banyak benernya ketika kita buat post test dan yang lainnya. Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah aktif. Kita punya catatan digital di YouTube. Silahkan lihat di link YouTube kita kalau mau lihat sesi semuanya. Baik Bapak Ibu, bagi yang belum yang ikut hari ini kita punya catatan Zoom meetingnya pesertanya. Kalau ada yang belum absen, ini sekali lagi saya umumkan. Tadi ada yang belum absen tapi dia masuk di room meeting. Saya punya catatan yang masuk di room. Nggak apa-apa, tinggal japri saya kasih linknya untuk di absen nanti. Kita permudah. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara, juga sudah asar juga sudah lewat. Kita harus melunasi hutang kita dulu. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada para peserta. Mohon maaf apabila dalam penyampaian sesi materi kami ada yang kurang berkenan. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin bahwa webinar yang kami buat bukan abal-abal. Artinya para pematerinya juga dari orang-orang yang mempunyai keahlian dan kredibilitas di bidangnya masing-masing. Selamat Bapak Ibu, nanti silahkan di japri panitia, ada Irna, ada Dewi, ada Andri, ada Pak Ferry, yang nanti ada Imam juga yang boleh ini kan karena terlalu banyak 25 orang ya, 26 orang. Yang paling kami harus ongkir ini ke Kalimantan ini Bang Akmal ya. Bang Akmal betul semua karena nih. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Baik, ini banyak nih yang ngucapin terima kasih. Kita nanti umumkan webinar kita selanjutnya kapan, apakah versi in-house training karena kita bisa berubah-berubah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf saya mewakili panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.